Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan Gus Hotman dan Ajeng only at Metro TV dengan topik mafia lelang. Nah, topik ini akan menjadi sangat menarik pemirsa. Selamat malam para hadirin yang sudah hadir di sini dan Anda pemirsa. Tentu saja Hot Room akan mengajikan banyak sekali solusi hukum ya Bang ya untuk hari ini mafia lelang rumah, betul? Dan Anda juga kalau misalnya ingin dibahas kasusnya, Anda bisa langsung menuju ke email kami ada di bawah ini. IG kami juga ada di bawah ini dan IG Bang Hotman apa Bang? Hotman Paris Official. Oke, banyak sekali memang kasus sudah masuk dan hari ini kita memilih mafia lelang rumah. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau kenalan Bang? Boleh nggak? Jangan dong, saya udah tobat, udah Gus nama saya. Emang kenapa yang lihat? Ada yang mau kenalan, itu di belakang lagi kletek-kletek. Waduh, mentang-mentang di warung kopi saya sukses. Ini udah mulai nih, ada kopi lagi nih yang mau saya inginkan Pak ini. Namanya Helen, kau panggil lah. Ah, Helen. Hai. Kamu jualan apa di sini? Kopi? Iya Bang, jualan kopi Bang. Katanya mau curhat juga. Iya nih, Gimana jadi nih? tuh ceritanya Jualan kan, kopi kok? Curhat gitu. Iya. curhat Gimana? berawal dari curhat dulu nih Bang, Oh, jualan gimana kopinya. Jadi kan kemarin kan dapat warisan ceritanya nih aku jual lewat ke bank, lelang bank. Nah, tapi ternyata kok harganya lebih turun banget dan Jauh banget. lebih rendah. Iya, jauh Oke, rendah. berarti Dari kau- 2M di situ cuma 500 juta. Kamu hanya salah satu Iya, korban makanya. dari ribuan korban lelang di Indonesia ini. Iya, makanya Oke? daftar deh jadi Jadi udah barista. tepat kau jualan kopi aja deh. Oke, untuk memulai hari ini kita akan melihat apa sebenarnya mafia lelang rumah. Kita simak. Mafia lelang. Sekelompok orang yang berkongsi dengan para peserta lelang dan mengeroyok mempermainkan harga dalam pelelangan. Tidak dinyana, hal ini sangat mungkin terjadi karena adanya interaksi yang tidak terhindarkan antara peserta lelang dengan oknum yang marak berkeliaran melakukan praktik-praktik permainan harga dalam pelelangan. Bayangkan, dengan adanya oknum mafia lelang yang bermain harga, akibatnya aset negara yang dilelang tidak mencapai harga lelang yang maksimal. Tidak main-main, kerugiannya bisa mencapai miliaran. Mafia lelang aset negara sangat sulit diidentifikasi. Segala cara memberantas mafia lelang telah dilakukan negara untuk mencegah semakin banyaknya kerugian. Mulai dari aplikasi lelang via internet, pengembangan peran swasta dalam pelayanan lelang non-eksekusi, hingga reformasi birokrasi. Lantas, apakah cara ini cukup efektif? Dan apa solusi bagi mereka yang terlanjur terjerat? Mari kita bedah dalam Hot Room episode kali ini. Nah, berarti mafia itu tidak hanya rumah saja, mafia lelang ya Bang ya? Oke, jadi yang menjadi objek pembahasan malam ini bukan hanya lelang aset negara, tapi semua jenis benda baik maupun milik swasta, maupun rumah atau perkebunan. Mobil tadi juga ada. ya, Apa Bang? aja yang dilelang, mafianya ada. Dan kali ini Ada dua pelapor sudah kayaknya. yang datang ke saya ke warung kopi itu sudah banyak banget. Tapi dari sekian puluh yang datang, ada dua pelapor di sini yang merasa sebagai korban mafia lelang, yaitu Ibu Enita, pelapor satu. Selamat malam Ibu Enita. Malam. Terus yang kedua Ada adalah siapa Bapak lagi? Erisal, pelapor dua, ya, yang juga sudah pernah ikut lelang. Yang ketiga di sini adik kelas saya, Bapak Dr. Asep Irawan. Sekarang Asep. Mantan hakim ini loh, walaupun tampang gini mantan hakim. Iya, ganteng daripada Yang keempat Pak Cahyo. Pak Ya Cahyo, ini selamat pejabat malam. lelang swasta kelas 2. Nanti kita akan tanya dia peranan dia dalam mafia lelang itu seberapa banyak, ya. Yang berikutnya Bapak Husein dari Husaini. kantor pertanahan. Iya, Oke, di BPN. Oke, Pak Yudi juga Pak rekan dari Pak Erizal ya, pelapor Oke. kedua. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol. Silahkan Bang. Oke, Ibu Enita ini datang ke saya di warung kopi. Katanya dulu dia punya warisan. Jadi abang saudara dia menggugat warisan harus dibagi 5. Bagi berapa Bagi itu ya? 7. Bagi Bagi 7. 7. Terus oleh hakim sudah keluar putusan bahwa itu harus dibagi 7. Udah inkrah lah ya, pokoknya di pengadilan. Dan harganya pun disebutkan yaitu 2,5 miliar ya. Terus akhirnya dilelang. Apa yang terjadi, Bu? Ceritakan. Kenapa Anda datang ke Apa warung kopi permasalahannya? gitu loh? Gugatan itu 2,5 M dikabulkan sama pengadilan agama. Harga objek warisan ini 2,5 miliar. Oh, Terus tiba-tiba dilelang 1,2. di dalam putusan pengadilan disebutkan harga taksiran barang warisan 2,5 miliar. Iya. Tapi
lelang lakunya 1,5 miliar. Bukan lakunya, ditaksir lagi melalui KJPP 1,2. Oh, jadi keluar lembaga appraisal Ya. yang sebelum dilelang ada surat dari lembaga appraisal menyatakan 1,2. Iya, saat itu. Wah, jadi Setengahnya. appraisal, dan ingat memang mungkin pejabat lelang nanti tahu yang paling banyak bermain itu adalah bagian dari appraisal, ya, yang Ya. memainkan harga itu. Ya. Ya, terus apa yang terjadi di lelang? Kami sebetulnya sudah mengajukan keberatan Keberatan kemana? dengan harga itu. Oke. Tapi kita tidak pernah digubris, diabaikan aja. Ini sudah keputusan. Kalau ibu mau tak mau harus ngikut kami. Terus Kata siapa itu? kata orang pengadilan agama sama orang badan lelang. Oke, terus? Nah, udah gitu kami udah menerima aja, nggak tahu hukum apa-apa ya, terima aja. Oke. Kebetulan saya kan di Jakarta, adik saya di Jambi. Oh, ini lelangnya di Jambi. Di Jambi, Pak. Oke. Nah, udah gitu jadilah lelang pertama. Waktu itu saya hadir. Ya. Saya hadir tuh pesertanya nggak ada. Yang ada tetangga depan rumah saya. Kayaknya memang itu peminatnya gitu. Hanya satu datang. Iya. Oke. Saya pikir mau ada sidak Iya. lelang. Ternyata diputuskan batal. Katanya SKPT-nya belum terbit. SKPT daripada tanah ini, surat Ya. keterangan pendaftaran tanah. Terus? 2 bulan kemudian panggil lagi lelang. Saya nggak hadir, cuman saya melalui SMS sama panitera itu, ibu lelang tanggal segini gitu. Saya nggak hadir karena saya nggak terima surat begini, Pak. Kalau saya terima surat Nggak ada begini saya mau panggilan. hadir. Sebentar, tahunnya sudah terlelang. Nggak ada yang hadir, total udah lelang 1M 250 juta. Oke, habis sudah itu? Kita nggak ambil, ada 5 yang nggak ambil, yang 2 ambil. Ya. Udah gitu udah nggak ambil berlanjut selama setahun lebih. Ya. Tiba-tiba kemarin tanggal 30 Maret eksekusi. Adik saya menempatin itu perempuan. Pembeli lelang yang menang lelang, eksekusi pengosongan. Pengosongan. Ya. Jadi diusir adik saya. Adik Ya. saya itu hidup sendiri, tidak punya suami, tidak Ya. punya pekerjaan. Ya. Diusir, ditarik kayak kayak kerbau gitu aja Ya. diusir, terus barang-barangnya dikeluarkan sebagian masih di Oke. situ. Pak Gus, tanya, itu yang 2,5 miliar tahunya di amar putusan Di apa, amar Pak? putusan, Amar sudah putusan. baca. Sama Satu itu. gugatan. Oke. Sekarang sengketanya antara keluarga atau dengan orang lain yang amar perkara pengadilan agama itu? Keluarga. 5 itu nilai Iya. warisannya 2,5 miliar. 2,5 M. Oke, bagi 5, sudah bagi 5. Bagi 7. Bagi 7. Iya. Saya mau jelaskan. Jadi ada keanehan di putusannya itu. Di amar putusan, putusan pengadilan agama hanya disebutkan bahwa benar tanah ini milik dari 7 ahli waris. Iya. Dan harga taksirannya 2,5 miliar. 2,5 miliar. miliar. Tapi tidak ada kata-kata harus perintah dilelang. Udah, oke, gampang. Ya, tidak ada perintah lelang. Oke. Itu yang Iya. ya. Jadi yang datang melelang itu ke kantor lelang adalah saudaramu yang penggugat. Iya. Kalian pernah, kan di lelang itu kan ada 2 jenis lelang ya Pak ya? Ya. Lelang sukarela sama lelang eksekusi. Ya. Berarti ini dianggap lelang sukarela ya, kalau penggugat datang kalian tidak protes. Karena di dalam amar putusan pengadilan agama itu tidak ada perintah Tidak ada harus dilelang. perintah. Hanya disebutkan bahwa masing-masing berhak sepertujuh, ya kan? Iya. Ya, waktu itu pengacara ibu nggak nanya kenapa ujuk-ujuk dilelang, kan kalau itu bagian itu milik bertujuh kan bisa cari pembeli yang lebih tinggi. Dijual oleh mereka para ahli waris. Sudah Ibu. saya Terus? carikan pembeli. Nggak dapat. Bukan nggak dapat. Terus? Karena kan ahli waris yang ke satu perempuan ini kan nempatin rumah itu. Ya. Tidak pernah diajak ngomong baik. Artinya tidak ada kesepakatan. Nggak ada kesepakatan. Ya udah, yang penting mah gini, masing-masing dapat hak 1/7 dari 2,5 miliar. gitu. Ya. Ya. Jadi akhirnya hak rumah ibu di amar putusan disebutkan 2,5 M, Ya. tapi hanya laku 1,2 M. 1,250 juta. Dan peserta lelang hanya 1 orang, Iya. yang adalah tetangga. Iya. Yang ibu duga itu dekat sama saudara lu juga. Iya. Betul. Yang menepati Oke, tempat itu ya. waktu itu kan menjadi acuan itu kan harga dari Harga juru gugatan sama yang dikabulkan. dari juru apa namanya itu, juru penilai apa namanya? Jurusita. Appraisal. Appraisal. Kenapa ibu tidak bikin harga tandingan? Saya nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Nggak Kebanyakan tahu, masyarakatnya nggak tahu hukum, nggak jadi ngerti. dia Soalnya bingung. kita nggak tahu hukum, nggak pikir nggak. Pokoknya kita nggak setuju ya harga segitu gitu. Tapi Terus kalian tidak berdaya karena memang harga floor yang menentukan, begitu kan Pak? Ya. saya berpatokan harga 2,5 itu aja gitu. Kalau gitu langsung aja saya tanya komentar Bapak. Nah, komentarnya setelah break dulu, karena Kang Asep juga kayak udah gatel mau komentar. Kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV.
Oke, sebelum saya tanya pendapat dari Pak Cahyo, pejabat lelang swasta, atas keluhan dari Ibu Enita ini, ada satu lagi contoh kasus yang saya alami sendiri. Saya pernah menyuruh pegawai saya ikut lelang karena dekat rumah saya di Kelapa Gading ada mau dilelang barang gunan. Waktu anak buah saya datang ke sana sudah ada peserta lelang hampir 10 orang. Saya tahu pasarannya itu 4 miliar. Tiba-tiba 10 orang ini di harga 2 miliar berhenti semua. Udah aneh itu ya. Anak buah saya kan hidup naikin, saya bilang. Anak buah saya naikin 2,2. Langsung anak buah saya Diplototin. mau dikeroyok sama 10 orang ini. Dia bilang, kita nggak makan katanya kan. Nah, akhirnya karena anak buah saya terus bertahan, ditanya kok berani amat. Ya, rupanya ada diam-diam lapor ke bosnya. Nggak nyampe 5 menit ada telepon dari saya seorang pengusaha yang saya kenal. Ditanya sama saya, emang benar itu anak buah kamu ikut lelang? Iya. Ya udah nggak apa-apa lah, ambillah itu semua anak buah saya. Ternyata 10 orang di lelang itu adalah calo-calo. Untuk satu orang? Ya untuk satu orang. Yang uang deposit lelang dibayarin semua sama si konglomerat ini. Dan waktu itu debiturnya sampai peluk-peluk orang saya dikira menyelamatkan. Padahal kita nggak ada niat menyelamatkan karena saya tahu memang itulah contoh permainan di kantor lelang, di mana yang ikut lelang itu adalah tampang-tampang sebagian orang biasa, bukan konglomerat. Tapi ada yang bisikin di belakang. Tapi di belakang yang bayarin uang depositnya pun yang bayarin adalah Kayak zaman dulu pemenangnya udah ditentukan ya. Ditentukan. Bahkan kadang-kadang kalau dia mengalah dia minta uang mundur. Yaitu udah deh kita nggak naikin lagi tapi gua bayar gua. Karena mereka semua calo. Bagaimana memang begitu praktek Pak? Ya, tanggapan Bapak Cahyo pejabat lelang terhadap penderitaan ibu ini? Kalau saya tadi menang karena konglomeratnya takut sama saya. Nah, Ya, gimana? bagaimana? Baik, terima Kehidupan. kasih. Tadi saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu itu bahwa Ibu Enita. dalam lelang itu dikenal ada 2 jenis. Pertama adalah lelang non eksekusi seperti disampaikan oleh Gus Hotman. Yang kedua adalah lelang non eksekusi. Nah, untuk lelang non eksekusi ya memang tidak berbau eksekusi sama sekali, jual beli biasa. Sukarela. Sukarela, betul. Nah, di dalam kasus Ibu ini memang saya lihat ada termasuk jenis lelang eksekusi. Di mana ada satu pihak yang tidak mau keluar dari tanah tersebut. Oleh karena itu memang di amal putusan tadi disampaikan sama Bang Hotman tidak ada kewajiban Lelang. ya. Lelang. Ya, Amal harus putusan lelang. tidak ada pengadilan itu menyuruh untuk melaksanakan lelang. Tetapi untuk memaksimalkan harga maka lelang itu dipakai. Jadi dari pengadilan itu memohonkan ke kantor piutang lelang negara dan kantor piutang lelang negara setelah berkas itu lengkap maka kantor piutang lelang negara sebagai eksekutor menetapkan lelang dan melelang aset tersebut. Jadi tunggu, Pak Cahyo mengatakan bahwa ini sebenarnya prosedur yang normal. Prosedur normal. Oke. Jadi gini, saya kasih tahu. Ah. Kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, pasti pemenangnya akan mengajukan permohonan eksekusi. Atas harta itu, sesuai amar putusan harus bagi 7. Nah, untuk bagi 7, jikalau ada salah satu ada yang keberatan, nanti pengadilan membuat penetapan, minta supaya dinilai uang itu untuk dijual, kan? Syukur-syukur bisa sendiri ada yang beli sukarela. Tapi kalau enggak, diserahkan ke kantornya beliau. Nanti kalau beliau yang akan mengumumkan sesuai prosedur. Nah, itulah yang akan dilakukan. Yang kita tanya, memang prosedur formalnya benar. Ya. Tapi di dalamnya itu dibungkus semua dugaan rekayasa misalnya. Bapak setuju nggak? Bahkan kuncinya harga limit itu kan dari appraisal. Ya. Kalau rakyat kecil yang tidak ngerti appraisal, tentu kan bisa udah tahu lah di Indonesia ini dugaan sebagian besar appraisal bisa kong kali kong. Bapak setuju nggak? Tidak semua. Ketawa aja Tidak Pak semua, Cahyo. Tapi Bapak setuju bahwa memang Oknum ada. permainan oknum appraisal Kalau itu oknum ada, tetapi Ya. appraisal sih tidak semua karena mereka disumpah sesuai dengan profesi masing-masing, Bang. Saya punya appraisal nih, benar nggak ini? ya. Saya punya appraisal. Dia ada appraisal, sudah putusan pengadilan menyatakan 2,5 miliar, tahu appraisal bilang hanya 1,2 miliar. Ya, bahwa ini adalah appraisal yang dibikin oleh KJPP, Kantor Nilai Properti. Ini sebagai syarat, salah satu syarat dilaksanakan. Syarat formal. Ya, syarat formal. Di sini yuridis Bapak setuju nggak dilaksanakan. justru kunci permainan itu biasanya di appraisal. Patut diduga. Permainan harga. Patut diduga. Ini melebihi pengacara Bapak ini pasti. Oke, pertanyaan kami berikutnya kepada Bapak. Bahwa yang sering ikut tender itu Bapak akui ini nggak banyak, hanya kayak calo tiket kayak di Senayan. Kalau ada pertandingan atau rock musik itu semua adalah calo-calo. Peserta lelang maksudnya, Pak? Peserta lelang Yang itu. datang.
Kalau untuk saat ini sih enggak, karena saat ini sudah lebih maju dari zaman Abang Ceta dulu ya. Apanya yang maju? Karena Penyelewengannya maju atau apanya? Saat ini pelaksanaan lelang kita dilaksanakan dengan sistem online. Jadi antara pembeli itu sudah tidak saling ketemu, tidak saling kenal. Ya justru itulah maksud saya. Dulu aja secara fisik orang kantor lelang udah tahu tampangnya itu aja. Tapi bisa kasih deposit puluhan juta dan mau melelang 5 miliar. Itu maksud saya. Ya. Bapak akui nggak bahwa memang banyak mafianya itu banyak benar calo-calo yang sebenarnya dia bukan pemodal, tapi ada konglomerat di belakang. Dia Yang cuma nyuruh memanfaatkan aja. ketentuan hukum. Pokoknya harga tertinggi yang ditawar di floor yaitulah pemenang. Ya. Karena mereka yang datang itu kan orang-orang dia juga. Sehingga harga 4M kayak harga 4M di voting cuma 2M. Bapak sebagai orang lelang nggak usah malu-malu lah Pak. Itu memang kenyataan begitu banyak Udah permainan biasa begitu. kayak Aku gitu udah alami mainannya. sendiri. Betul, zaman dulu memang itu terjadi. Pak. Emang zaman sekarang negara Indonesia sudah super hukum. Kalau zaman sekarang loh, Pak. agak susah karena memang penawaran ini sekarang online, tidak ketemu mereka. Kalau begitu, kalau ada sengketa kayak gini, mendingan ahli waris selalu bersatu aja agar dijual secara di bawah Itu intinya. tangan, agar harga Intinya. tertinggi. Nanti sebelum ke Bapak, coba pelapor kedua. Masalah Bapak Apa masalahnya? Kalau Bapak saya dengar sudah menang lelang, malah dibatalin lelangnya. Nah. Karena terlalu rendah katanya. Coba. Bapak menang di kantor lelang, proses lelang. Begini Ada lelang, ceritanya, coba Pak. ceritanya. Ya, Pak coba. Rizal. Di 16 Juni 2017, saya mendapatkan pengumuman lelang di Ale DJKN online. JKN kantornya ini ya. Ya, KPKNL Pekanbaru. Ah, Ya. Dari Pekanbaru Bapak. Oh, Pekanbaru. Ya, KPKNL Pekanbaru. Ini Bapak Erisal, Pekanbaru. Oke, terus? Jadi 5 SAM surat tanah hasil rampasan negara kasus tidak ada tipikor. Berarti ini barang bukti tipikor. Tipikor. Barang bukti Ya, tipikor. ya. Setelah saya ikuti lelang, saya memenangkan lelang tersebut Ya. dan melakukan kewajiban melunasi, membayar pajak dan You sudah bayar semua? Udah. Oke. Udah balikin nama ke sertifikat atas nama saya. Ikut lelang kan bukan cerita kayak Bang Gus Hotman tadi enggak kan? Bukan. Terbuka. Bukan. Pakai online. Online. Pakai online. Saingannya ada berapa orang? Beres. Pemilik tanah tadi ikut lelang juga, Pak? Oh, betul. Oke, terus? Nggak kenal kan? Enggak. Oh, bagus. Setelah itu saya balik namakan, muncullah perkara ini. Digugat oleh siapa? Digugat oleh anak Pemiliknya. yang tipikor tadi, pemilik lahan. Terdakwanya, terpidana. Keluarga terpidana. Keluarga terpidana. Yang hartanya disita. Yang hartanya Nah, terus? disita. Digugat di pengadilan negeri. Alasan gugatan apa? Alasan gugatan Lelang di biasa. situ kulihat Terlalu murah harga lelang gitu. murah. Disuruh dikembalikan barang ke siapa? Ada nggak kata-kata itu? Kata-kata itu dikembalikan kepada pemilik. Pemiliknya siapa? Anak dari tersangka tadi, keluarganya. Oke. Yang dilelang barang sitaan negara. Ya. Berarti milik negara. Berarti kalau kemurahan harusnya yang gugat negara bukan Iya. ahli waris dari si terpidana. Udah nggak ada hubungannya lagi Nggak soalnya ada hubungan sama lagi. Sering-seringlah ikut di hot room, bakal terus Anda dapat pengarahan tanpa bayar. Benar nggak? gratis. Padahal Gratis. sejamnya berapa Bang Hotman? Sejamnya saya $5.000, sekarang gratis. Oh, iya. Gimana? Gimana Pak? Amar putusan Asal, bilang apa? dulu, sebentar. Asasnya ya, pembeli lelang yang beritikat baik harus dilindungi oleh hukum. Ya. Apalagi Anda ikut lelang secara Baik-baik, sudah baik benar. prosedurnya juga Atau udah baik lelang, ya, kan? berarti. Satu itu. Kedua, ini putusan pengadilan menyatakan kepada negara, pemiliknya negara, makanya negara dilelang. Nah, sekarang ketika ada yang mengaku ahli warisnya, dia bukan ahli warisnya. Pemilik di putusan pidana yang disebutin negara, emang negara ada ahli warisnya? Ya. Jadi ketika maaf dengan segala hormat pengadilan negeri Pelalawan ini memutusnya kepada pemiliknya penggugat. Loh, penggugat pemilik bukan kan bukan. Sudah disita oleh negara. Jadi pemiliknya negara dan ada hak karena ada pembeli lelang yang bertikat baik harus dilindungi. Ya, udah benar itu sebenarnya. Yang aneh itu putusannya ini banding nggak Anda? Dia tidak pernah hadir sampai PT. Lawan lain kan? Kenapa tuh nggak hadir? Nggak tahu dia cuma dikirim ke Nah, kelurahan. panggilannya nggak sah. Panggilan satu oleh jurusita kepada yang bersangkutan. Harus sampai 3 hari rumahnya. sebelum hari kerja. Kalau nggak ada ke kelurahan. Nah kalau ini kok nggak dipanggil Anda? Tapi nggak apa-apa. Ya, Anda sebagai tergugat. Ini tapi putusan udah lama kan? Udah. Putusannya kapan? Jangan-jangan sudah inkrah. 2017. Inkrah. Anda dapat putusan resmi pengadilan tinggi Ini. baru ya? Ada. Dia baru dapat PT putusan, mana? berarti Sama masih bisa MA kasasi. belum? Siapa tahu PT sama MA? Sini. Udah sampai MA belum? Baru putusan Informasinya PT. udah, Pak. Hah? Udah masuk, Baru Pak. putusan resmi PT, masih ada PT, waktu untuk ada waktu, penyataan 14 kasasi. hari. Ya. Oke, sambil Kang Asep baca-baca Nah, dulu gampang, ini. udah ketahuan sebentar kita break sama saya dulu, mah. pemirsa, sebentar kita diskusi lagi setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Kembali lagi
lagi di Hot Room Metro TV, Bang. Tadi kayaknya lagi aus, kok nggak ngomong sih? Makanya dari tadi ngopi dulu dong. Aduh. Minum dulu kopinya. Hele. Oke. Aus, makasih. Iya, sama-sama. Sekarang saya mau tanya Bapak Husaini dari BPN Pusat ya. Ternyata nasib orang di ikut lelang itu pemilik agunan, pemilik barang yang dilelang bernasib sial, pemenang lelang juga tidak ada jaminan, ya. Jadi kiri kanan nggak oke gitu loh. Sekarang ada 3 jenis caranya bank untuk mengeksekusi agunan. Satu tentu yang normal, yaitu dengan cara lelang, ya lelang namanya lelang eksekusi ya. Itu satu, itu juga semua orang udah tahu. Di situ yang banyak mafia lelang. Yang kedua sekarang bank, kan kalau lelang kan harus bayar pajak-pajak kan. Bank pintar sekarang, dia tidak lelang tapi dia dijual tagihan tersebut dengan cara sesi. Ya. Atau bahasa Inggrisnya account of assignment, Ya. pengalihan. Jadi kalau sesi piutang berikut agunannya, hak tanggungan dialihkan. Oke? Satu lagi bank yang berani, terutama bank-bank kecil, sejak minta kredit dia sudah langsung minta pengikatan jual beli dengan kuasa jual. Jadi begitu sudah nggak bisa bayar langsung dijual AJB. Jadi balik nama. Jadi dia nggak perlu bertemu dengan lelang. Jadi tolong Pinter Pak ya? BPN keadaan di lapangan gimana? Ya memang kalau BPN itu nggak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan lelang gitu ya. Ya. Tapi pada saat mau melaksanakan lelang, pejabat lelang harus minta SKPT dulu. Betul. Artinya ngecek tanah itu sudah terdaftar atau sudah sertifikat atau belum. SKPT surat keterangan Surat pendaftaran pendaftaran tanah tanah. dari kantor pertanahan setempat. Betul. Dia hanya menceritakan nomor sertifikat dan sebagainya gitu. Status tanahnya. Dan tidak sengketa gitu. Iya, artinya status tanahnya apa, hak milik, HGB atau apa. Atau tanah itu belum terdaftar. Kalau belum terdaftar, dia minta ke kepala desa untuk Oke. menyatakan itu. Kalau kantor pertanahan mengeluarkan surat bahwa tanah dalam sengketa lelang lanjut nggak? Ya, kita beritahukan biasanya pejabat lelang setelah adanya SKPT bahwa tanah itu sengketa, pasti biasanya dia nggak bakal Iya Pak, melelang. kalau ada begitu. Betul. Kalau begitu rakyat Indonesia yang rumahnya mau dilelang, buru-buru hubungi Hotman Paris, gugat duluan. Ya nggak? Karena ada sengketa. Jadi gimana Pak? Ya, nah, yang kedua Bang, itu yang menarik tadi Bu Enita, Ya. setelah lelang itu kan ada eksekusi. Nah biasanya itu harus pejabat lelang itu sertifikatnya ada atau enggak? Artinya bisa dipegang oleh pejabat lelang atau tidak. Kalau seandainya pejabat lelang bisa memegang sertifikatnya untuk dilelang, nah itu lebih mudah. Pemenang lelangnya bisa langsung mendaftarkan balik nama. Nah kalau seandainya ternyata tanah yang mau dilelang sertifikat dipegang oleh orang lain. Ah, itu gimana Itu yang itu? Jadi masalah sudah ya. menang lelang. Ya. Kayak ini sertifikat di mana? Nah kalau Bu Enita itu kalau seandainya sertifikat dipegang sama Bu Enita itu lelangnya masih rame ya milik itu lebih sulit Bang. Artinya pemenang lelang dia harus ngajuin sertifikat pengganti dulu ya. Pemohon lelang. Harus Pemenang lelang kan setelah Alasannya apa? karena sertifikatnya nggak dipegang sama Oke. pemenang lelang. Mengajukan pengganti kan harus karena hilang. Ini kan nggak hilang. Ada juga karena lelang gitu. Oh bisa ya? Bisa Oh juga. jadi pemenang lelang boleh mengajukan sertifikat pengganti Betul. kalau pemilik barang yang dilelang tidak mau kasih. Betul. Oh boleh ya? Boleh. Oh, ini pelajaran ini bagi pemain lelang tuh. Halo para mafia. Oke. Nah, nanti setelah itu setelah keluar sertifikat pengganti baru daftar peralihannya. Yang menjadi kunci permasalahan adalah appraisal. Betul. Apakah ada keterlibatan BPN dalam menentukan harga dari Harga suatu lelang. objek tanah? Ditanya nggak BPN atau tidak? Tidak Saya juga perlunya sih. dia menentukan harga. Sebenarnya di kita itu ada namanya zona nilai tanah, Bang. Jadi Oke. artinya setiap wilayah-wilayah tertentu itu sudah ditetapkan ini harga tanah sekian-sekian. Itu up to date nggak? Up to date, setiap tahun kita harus menetapkan itu zona nilai tanah. Kalau yang Bu Enita ini, kita lihat dulu sertifikatnya masih dipegang sama Bu Enita atau Tanya aja, Bu, yang siapa? lain. Ini kan siapa? Apalagi Sertifikatnya siapa? Dipegang sama penggugat. Penggugat yang adalah salah satu ahli waris. Apalagi gini Bu, itu kan tanah warisan. Kalau seandainya sertifikat masih atas nama pewaris orang tuanya, Masih logikanya harus persetujuan semua ahli waris. Tujuh-tujuhnya gitu. berarti. Ini nggak ada. ahli waris. Nggak Sama ada.
nama Masih sekarang atas nama pewaris? orang tua. Terus belum di sertifikatnya belum dibalik nama? Belum. Enggak, Bang. Kalau gugatan warisan pasti pertama dinyatakan mengabulkan gugatan seluruhnya Ya, atau ya, sebagian, ya. menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari almarhum orang tua. Ya. Udah cukup di situ. Artinya untuk dilelang tidak perlu balik nama dulu. Ya, tapi idealnya memang seharusnya tanah itu udah milik bersama, Bang. Karena ini bicara masalah juga ada pajak di situ, Bang. Oke. Jadi ada BPN. Dari segi Bapak sebagai BPN, kasus lelang ini memang benar tidak ada kepastian hukum, peserta lelang rugi, Yang menang juga bingung. yang menang Mas juga Yan. bingung. Belum- Gimana sebenarnya, Pak? Belum Enggak, jelas. kalau seandainya lelang itu kan sifatnya eksekutorial, Bang. Artinya eksekusi. Artinya itu sangat dihormati seperti tadi Kang Ade bilang bahwa pemenang lelang harus beritikat baik, itu harus dilindungi. Makanya kalau seandainya dia digugat, BPN juga harus ikut berpihak kepada pemenang lelang yang beritikat baik itu, Bang. Sekarang ini kan setiap sengketa kita selalu blokir di buku tanah. Betul. Benar nggak blokir itu hanya berlaku 30 hari? Kalau seandainya blokir karena gugatan pengadilan, Ya. ada penetapan sita jaminan, nah itu selama putusan, Bang. Selama kalau itu penetapan sita jaminan. Betul. Itu ini kalau swasta. Kalau swasta ini saya memang- bilang, saya sudah gugat tanah ini. Ya kan? Belum ada sita jaminan pengadilan. Betul. Tapi bisa kan saya minta diblokir. Kalau dia ada langsung mengajukan gugatan ke pengadilan, nah itu langsung bisa diblokir. Berapa hari? Itu sampai sini karena di dalam ada di ketentuan kita di BP 2497 pasal 45 itu dijelaskan kepala kantor menolak untuk pendaftaran peralihan hak karena ada gugatan di pengadilan. Kan di dalam amar putusan hanya disebutkan lelang batal. Ya. Tidak disebutkan sertifikat batal karena sudah atas nama pemenang lelang. Ya. Kalau penggugat itu tadi ahli waris terpidana menang, lelang ini dibatalkan. Tapi sertifikat masih atas nama pemenang lelang. Pak Rizal, Apa prosedur selanjutnya untuk yang menang tadi? Ya, jadi kalau di kita itu pembatalan sertifikat ada dua gitu. Ya. Karena putusan tun gitu ya Pak ya, karena prosedurnya salah. Tapi ada karena putusan perdata yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Iya, tapi kan di misalnya. dalam gugatannya tidak disebutkan sertifikat nomor sekian batal. Hanya disebutkan Proses tanah ini lelangnya. milik dari ahli waris terpidana. Tidak disebutkan sertifikat nomor sekian batal kan? Itu bagaimana Pak? Kalau tidak ada kata-kata itu, Ya. apa harus gugat baru? Berarti dia harus mengajukan ke gugatan tun bahwa ternyata Batalan karena sertifikat. tersebut tidak sah dalam proses gugatan. Gus, kalau misalkan lelangnya nggak bener ya dibatalkan. Otomatis kalau lelang batal otomatis kan perjanjian pokok kena, asesor juga ngikutin. Makanya dari segi teknis BPN, Betul. kalau tidak ada kata-kata menyatakan sertifikat nomor sekian batal, hanya disebutkan tanah ini milik dari penggugat, BPN berkenan nggak kalau dia minta ke BPN ganti dong balik nama dong, Ya. tanpa ada kata-kata perintah pengadilan, apakah BPN akan mengabulkan nggak balik Kita nama juga lagi? harus melihat ini juga Bang, apakah BPN itu termasuk pihak nggak di dalam perkara Termasuk ini? pihak nggak? Nggak Tidak. ada. Nah itu tidak termasuk pihak. Setiap ada perkara tanah gugat BPN selalu kantor pertanahan setempat. Setiap Tadi perkara banyak sah. banget yang digugat ya. Iya. Ya, turut Nasib tergugat udah- lah. Karena itu begitu Biar biasanya. ikut-ikutan berperkara. Oke, kita akan break dulu, tapi sebelum break kita akan melihat apa sebenarnya modus-modus mafia lelang yang harus kita waspadai. Ini dia. Ya pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Kita masih membahas, ini sudah segmen terakhir, tapi kita harus memberikan solusi pastinya. Abang masih mau nanya-nanya? Saya udah mau solusi langsung. Terserah Abang. Oke. Ini ibu ini solusi apa? Karena kantor lelang kan pegangannya hanya memakai satu harga lembaga appraisal ya kan? Ya Pak, ya kan? Harusnya dulu kalau tahu harganya terlalu rendah, harusnya ibu buru-buru sewa lagi lembaga appraisal kedua. Sewa tandingan, harga tandingan, biar kelihatan bobroknya appraisal yang pertama. Kalau sekarang Begitu. masih bisa nggak Bang? Udah betul selesai, nggak? sudah Nggak dilelang. bisa ya? Sekarang sudah. Waktu itu kan Sudah. ibu juga nggak tahu. Ya, jadi Saya karena nggak yang tahu. jadi patokan itu kan harga appraisal itu kan Pak. Jadi secara formal itu sudah dipenuhi walaupun itu mungkin harga appraisal itu mungkin diduga buatan gitu loh. Makanya saya bilang saran saya kalau ada warisan baik-baiklah bagi-bagi di antara 5 Benar. atau dibeli oleh salah satu anak yang paling kaya. Pokoknya bilang kepada semua keluarga kalau harta warisan itu gara-gara sengketa harganya pasti jablok. Ya, Habis. Habis. Baik untuk bayar pengacara, Jadi bayar oknum pengadilan. Yang pesta pora adalah oknum-oknum. Enggak, ini masih ada kesempatan nggak buat ini? Kata Nggak ada. PK. Kalau PK dia masih bisa, Ya, tapi karena kan kan belum selesai. ditebu PK.
Udah eksekusi, udah pengosongan. Udah Itu pengosongan. haknya, tapi Ya. kan untuk PK bisa-bisa Silakan aja, aja. hak mah. Siapa tahu putusan kau menang PK. Kalau dia menang PK, dibilang itu cacat. Gini, Bang. Gugat baru lagi. Ini karena sepakat udah dibagi itu 1/7 semua. Kan persoalannya hanya dari nilai 2,5 miliar turun itu Ya. aja. Tapi haknya masing-masing sudah selesai putusan Benar, pengadilan. secara substansi benar. Betul. Tapi upaya hukum PK tetap boleh. Masih bisa berjalan. Soal berhasil itu hal lain. Lain. Oke. Datang aja ke Hotman. Hotrum. Pak Rizal, Pelapor silakan. kedua, ya. Kenapa waktu dalam pembelaan Anda tidak mengajukan namanya eksepsi yang mengatakan bahwa penggugat tidak berwenang membatalkan lelang karena ini kan harta negara yang disita. Bapak kan kenapa begitu banyak timnya, kenapa nggak bisa ngomong gitu? Emang lu siapa, IGP lu gitu dong, itu artinya itu. Kenapa itu? Baik, begini Pak, saya jelaskan sedikit. Karena di pas persidangan PN dan PT ini, kita kan tidak pernah terpanggil. Tidak pernah dikasih tahu ada sidang? Iya, tidak Wah. pernah mendapatkan Panggilan dikirim kemana? surat panggilan. Jadi terakhir saya kemarin ke Pengadilan Negeri Pelalawan, mereka Pengadilan negeri mana? Pelalawan, Kerinci. Nah, jadi mereka asumsikan bahwasanya ini surat sudah dikirim melalui delegasi kabupaten terdekat dengan kabupaten kita. Namun keterangan administrasinya dijelaskan bahwasanya surat-surat yang dikirimkan tidak pernah sampai, tidak ada orang di rumah dan surat dititipkan ke kepala desa. Jadi nggak Gini, pernah Mas, itu udah sampai ke selesai. Pak Karena Rizal. sekarang udah proses, dianggap Anda tidak hadir, tapi ada tergugat lain hadir, diproses kontradiktor, udah biasa. Tapi amarnya yang kita persoalkan sekarang, Anda lelangnya dibatalkan. Sekarang Anda tinggal berjuang, masih ada hak Anda, yaitu kasasi. Jangan terlambat. 14 hari setelah diberitahukan, dan Anda wajib, sekali lagi, wajib menyerahkan memori kasasi. Datanglah ke kantor Gus. Oke, baik Pak. Bentar Bang ya. Oke, Iya. kita sekarang akan masuk ke solusi hortum. Kita akan berikan kesempatan buat teman-teman di sini untuk bertanya kasus-kasus apa kira-kira yang mendera mereka. Solusi hortum. Oke, siapa yang mau bertanya silahkan. Oke, Saya mau bertanya, jika saya dan 4 saudara saya menjadi ahli waris, apakah sebelum orang tua saya meninggal atau tidak ada, apakah kita perlu membuat perjanjian hitam di atas putih? siapa aja yang jadi ahli warisnya? Itu perlu Iya. atau enggak gitu? Ya, dengan didampingi oleh notaris atau pengacara dan berapa biaya estimasi biayanya yang harus kita keluarkan? Oke. Karena pertanyaannya terlalu gampang, yang jawab adik kelas saya. Aduh. Kang Asep, Gini. bagaimana hukum perdata ini? Ya, Hukum waris, hukum waris. warisan itu adalah yang mengatur pewaris, ahli waris, harta warisan. Gimana Anda mau bikin perjanjian? Orang tua pewaris saja belum meninggal, walat itu namanya. Yang paling aman ini solusinya. Jadi ketika orang tua meninggal, ada harta warisan, ada ahli waris, kumpul-kumpul barang, bubur merah, bubur putih, ayo kita bagi rata, pakai hukum Islam kayak, pakai BW kayak, pakai hukum adat, itu yang paling aman. Jangan ada sengketa. Adik kelasnya aja udah gampang jawab, apalagi gua coba. Coba Bang Hotman. Penanya kedua silahkan. Helen mau nanya. Nanya, Len, mau nggak jadi ahli waris saya? Iya. Oh, asik. Jadi kan tadi kan aku kan dapat warisan dari orang tua. Nah, terus habis itu aku jual lewat lelang bank. Nah, tapi ternyata di situ aku kok lebih murah ya. Kayak aku harusnya kan kalau lihat pasaran itu sekitar 2M. Nah, itu aku cuma dapat 500 juta doang. Nah, itu gimana tuh, Ya Bang? kenapa lu jual ke lelang kalau lu jual sukarela? Kenapa nggak jual ke saya baik-baik? Nah, kan nggak ngerti Bisa Bang, lebih kamu lagi kan. harganya. Makanya ditanyain ini, Bang. Weh, Biar adiknya yang jawab lagi ya. Ya, oke, lu jawab lagi nih, terlalu gampang kan? Ya, biar kakaknya lebih pintar soalnya. Gini, Neng ya. Iya, iya. Lelang itu yang penting terpenuhi satu asas dari zaman Vendu Reglement. Jadi zaman Belanda dulu, ajas publisitas. Yang penting tadi disampaikan kepada publik, prosedurnya disampaikan. Ya lelang di mana-mana nggak ada lelang harga tinggi, pasti lelang harganya jatuh. Itu Jadi asas hindari besar. penjualan melalui lelang. Juru lelang marah dong ini. Ya. Hindari penjualan melalui lelang, pada akhirnya menimbulkan sakit hati para pemilik. Ya, mending baik-baik damai. ya. Baik-baik. Baik-baik. Nah, Hotman juga punya infografis yang Anda harus ketahui. Ini dia, Bang. Ayo, Neng.
Bang, ternyata mafia lelang ini rumit juga ya. Ya. Tapi banyak juga masyarakat yang ternyata belum melek hukum jadi bingung mau ngapain. Benar? Kalau solusi dari Abang gimana agar masyarakat Indonesia, pemirsa Hot Room ini tidak terjebak dan tidak bingung? Oke, yang pertama dalam pengalaman saya, kalau kita pemilik barang, jangan sekali-sekali dijual melalui lelang. Ya, apalagi kalau ya kecuali karena lelang eksekusi memang tidak ada pilihan. Yang kedua, di samping harganya suka dimainkan, banyak calo-calo juga pajaknya besar Pak ya. Jadi total penjual itu kena berapa kalau melalui lelang? Kalau jenis lelangnya non eksekusi sukarela, penjual kena 0,6% sama 2,5%. Jadi ada tambahan 0,6% dari tarif normal. Ya. Kalau masuk negara, itu masuk negara. loh itu. dia masuk negara. PNBP lah itu. PNBP. Begitu. Oke, Kang Asep mungkin biar masyarakat juga teredukasi. Ya, sekarang gini, yang penting satu pertama, kalau ada sengketa warisan, tadi selesaikan cara Warisan baik-baik, ya, jangan ke pengadilan. Yang ada harta warisan malah habis semuanya. Ahli waris nggak dapat apa-apa. Bisa main oknum tadi. Kedua, para pembeli lelang hati-hati, jangan ikut-ikutan mafia lelang. Anda harus beritikan baik, ya. Kalau kantor lelang setelah menyampaikan secara online, terbuka, publisitas tercapai, ya Anda jangan main-main karena ada hukum. Tapi kalau Anda main-main, Anda bisa dibatalkan oleh pengadilan. Nah, kebetulan dalam ini kan hasil tindak pidana korupsi kepada negara. Yang cuma aneh bagi saya, kok pengadilannya mutus membatalkan lelang hasil korupsi ya, gitu. Nah, Itu pertanyaannya. satu lagi, kalau Anda pinjam uang, sebelum uang cair biasanya Anda mau tanda tangannya apapun. Hati-hati kalau disodorkan PBJB, pengikatan jual beli. Karena di dalamnya kreditur sudah minta sekaligus ada di dalamnya kuasa jual. Begitu Anda tidak bayar, dia bisa tanda tangani AJB dan langsung balik nama. Oke, tepuk tangan semuanya. Inilah akhir dari Hot Room pada malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Terima kasih para pemirsa sekalian yang sudah hadir studio. Kita masih mengundang Anda juga pemirsa untuk ayo kumpulkan kasus Anda. Ada pertanyaan untuk Bang Hotman Paris. Ini program TV pertama yang membahas kasus masyarakat seluruh Indonesia tanpa membayar biaya pengacara yang mahal. Yang Ini biasanya program berapa? terbaru terhebat di Indonesia. Metro TV Hot Room. Iya, dan akhir kata saya Ajeng Kamalatih dan Gus Hotman Paris. undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam.